Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdian Eka Prasetya. Di kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara membaca JSON di Android. Nah, untuk playlist video ini adalah gimana caranya kita memanggil JSON dan bertampilan seperti ini. Nah, untuk yang pertama-tama, apa itu web service? Jadi web service adalah suatu layanan yang mengizinkan dua aplikasi saling terhubung melalui jaringan sehingga kita dapat mengambil dan mengirim data ke layanan tersebut dengan mudah. Kemudian konsepnya. Nah, ketika misalnya konsepnya ini adalah ketika user melakukan memanggil sebuah data, misalnya ya dia mengambil get ataupun post, kemudian dia merequest nih. Nah, si request itu kan langsung ke web API atau web service. Kemudian di web service ini diarahin ke database. Nah, kemudian dikeluar lagi database, dikonfirmasi apakah benar, udah benar. Lalu kemudian dia akan merespon nih. Meresponnya dulu dia harus melewati web API dulu. Kemudian ke web atau web service ya. Setelah itu baru dikembalikan menggunakan JSON XML ke tampilannya gitu, ke mobile ataupun web. Jadi itu menggunakan web API itu supaya lebih terintegrasi lah ya, dibanding dengan kita langsung ke database ini. Oke, apa itu JSON teman-teman? Nah, JSON adalah JavaScript Object Notation, merupakan format pertukaran data yang lebih ringan dan mudah dibaca dibandingkan dengan XML. Jadi JSON itu sekarang lagi tren-trennya karena juga dikarenakan lebih mudah lah. Format ini dapat digunakan di hampir semua bahasa pemrograman. Jadi walaupun namanya JavaScript, jadi bukan berarti kita harus menggunakan bahasa pemrograman JavaScript ya. Kita bisa menggunakan PHP, Python, dan lain sebagainya. Di sini kita memiliki 3 metode teman-teman. Yang pertama adalah manual parsing, di mana kita menulis kodenya itu secara manual. Emang lebih fleksibel ya untuk manual parsing ini, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan dia tidak menggunakan library ya. Nah, sedangkan using question ini kebalikannya, dia menggunakan library Java yaitu JSON, yang dimana jika kita menggunakan ini itu lebih sedikit menggunakan kode dan lebih cepat lagi. Nah, dan terus yang ketiga itu retrofit plus JSON. Retrofit ini adalah library yang bisa melanjutkan ke RESTful. Jadi itu kayak berinteraksi dengan API gitulah, web API HTTP gitu. Jadi ini lebih terintegrasi lagi kalau kita menggunakan retrofit plus JSON ya. Untuk praktek ini, kali ini kita menggunakan retrofit plus JSON. Nah, ini untuk library JSON-nya, boot Gradle-nya yang akan kita masukkan dependency-nya, implementation from ke JSON. Kemudian ini ada data kelasnya. Jadi kita akan ambil data kelas ini, kita nanti akan buat file. Selanjutnya untuk retrofit library-nya sama, kita akan tambahkan dulu di Gradle implementation-nya. Lalu setup retrofit yang dimana ada link-nya. Jadi kita akan menggunakan link ini sebagai praktik nanti teman-teman. Gimana? Kalian sudah siap untuk praktek? Untuk prakteknya ada di part 2 teman-teman.